berkeluh kesah dimasukkan di YouTube, ya, yang menceritakan penderitaan kalau diceritakan YouTube, Iya. ya kan? Tapi ada pertanyaan yang ini juga, pertanyaan yang cerdas juga, Iya. yaitu sebetulnya perempuan yang disanjung-sanjung dia itu siapa sih orangnya? itu bebas, saya tidak memberikan penekanan kepada siapapun, karena saya bermadhab Suryani. Iya. Artinya dalam mengemas sebuah novel cerita itu tidak ada namanya happy ending, tidak pernah ending dan berkelanjutan. Iya. Apakah happy ending ataupun bad ending dan sebagainya, saya tidak seperti film India yang akhirnya lalu Ketemu polisi. kawin, ya kan, direstui lalu menyanyi, nangis, berpesta pora, yang enggak. Kehidupan tidak pernah berakhir. Iya. Ya, sengaja saya cut di tengah jalan. Lalu gimana kelanjutannya? Nah, disitulah namanya Suryani itu adalah memberikan kesempatan kepada pembaca untuk berimajinasi masing-masing, menyelesaikan cerita itu dalam pikirannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, bahwa tokoh sentral ya dalam bahasa Indonesia itu, atau dalam bahasa Arabnya as-syakhsiyah al-mihwariyah, yaitu tokoh sentral cerita ini adalah aku. Siapa namanya? Tidak pernah saya sebutkan siapa aku ini. Sehingga artinya memberikan peluang kepada siapa membaca, dia akan berimajinasi, berhayal bahwa dialah sebagai pelakunya. Sengaja saya tidak sebutkan namanya siapa, tokoh sentralnya atau syakhsiyah mihwariyahnya adalah anak sebagai aku. Adapun tentang cinta yang sudah keluar dari tempat bersembunyinya akan kehilangan dari keindahannya, ini memang realitanya seperti itu. Sebelum kita cerita gitu, perempuan yang kita mesrai dalam mimpi itu lebih indah daripada realitanya kok. Cinta dalam imajinasi lebih abadi daripada kenyataannya, ya, karena bagaimanapun ketika kita melihat realita wujud manusia secara fisikly akan terlihat kekurangan-kekurangannya, kentutnya bau, ya kan, kemudian banyak permintaan, minta sepatu, minta sandal, minta gelang dan sebagainya, ya kan gitu. Kupingnya gede juga kelihatan kupingnya gede. Jadi makhluk perempuan yang cantik cerita dalam imajinasi kita, dalam mimpi, itu lebih indah daripada realitanya. Nah, cinta juga sama, bahwa cinta itu sifatnya disembunyikan. Begitu cinta kita ini terbuka menjadi public consumption, ya, public sudah diketahui oleh orang banyak, ya saya kira tidak indah lagi. Kita bercinta, di mana kita merasakan lebih tinggi tingkat kemesraannya? Apakah di tengah keramaian? Apakah di bawah pohon kersem di tengah malam? Di bawah kersem di tengah malam lebih indah daripada kita Terbuka. di ruang yang terbuka. Dan rasanya cinta itu tidak perlu diceritakan kepada siapapun, biarkan dia menjadi rahasia dalam diriku. Tidak ada siapapun yang tahu bahwa aku mencintaimu. Jadi semakin tersembunyi akan semakin indah. Dan itu sifat daripada pengamanan sesuatu yang harganya mahal, itu selalu disembunyikan di tempat yang sangat terpencil, yang tidak tergapai oleh manusia. Tempat persenjataan strategis Amerika tidak semua orang bisa tahu, karena pasti disembunyikan. Senjata-senjata nuklir yang ada di Rusia juga dijaga ketat. Bedanya apa? Kalau di Rusia itu
tempat-tempat senjata nuklir pemusnah ya, senjata pemungkas yang bisa memusnahkan dunia itu dikawal oleh tentara berlapis-lapis. Tapi di Amerika tidak ada yang ngawal, karena orang tidak tahu bahwa di situ ada tempat rahasia. Kadang-kadang berupa rumah kosong yang tidak berpenghuni, rumahnya buruk, tapi disitulah tempat rahasia. Seperti kita bawa uang banyak ke Jakarta, jangan pakai tas yang bagus, ya bawa karung goni, ya kan gitu, dicampur dengan apa namanya dengan kertas koran kan gitu, kita teng-teng aja, taruh aja bawa kaki. Ya kira-kira orang itu tidak tahu bahwa kita bawa uang banyak, kalau tadi dicopet dong. Nah, cinta juga demikian, dia akan menjadi indah, dan nanti yang penting adalah akan terjadi imbal balik saling menghormati di antara kita. Nanti saya uraikan kenapa cinta tersembunyi itu lebih indah, karena situ ada satu penghormatan yang tulus di antara kita.